Padi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Ibrahim sebagai host Dan saya Muhammad Fadila sebagai co-host. Jadi kita itu kedatangan dua narasumber. ya, perkenalkan saya Muhammad Ahmad Ramadan sebagai host. Dan perkenalkan juga nama saya Muhammad Ibnu Rahman. Ya sudah. Oke. Apa aja sih pertanyaannya? Kita akan membahas apa sih? Kita akan membahas apa sih? Jadi kita itu akan membahas ini ya, bahasa generasi digital. Dan di era sekarang ya. Ya, di era sekarang itu bahasa generasi digital itu penting ya. Ya sangat penting Ya, di kan? era sekarang. Ya. Karena sekarang itu kayak zaman-zamannya yang kayak zaman sekarang tuh kayak menggunakan bahasa itu kayak kurang gitu Iya, kan. betul banget. Kayak dari segi omongannya juga kayak nggak pas dari bahasa. Iya. Boleh kalau aja mulai. Dan kita akan ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama ada, bahasa sekarang terasa berbeda ya, terutama di media sosial. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa generasi digital? Oke, bahasa generasi digital adalah gaya berbahasa yang digunakan terutama di media sosial. Biasanya lebih singkat, aktif, dan sering memadukan bahasa Indonesia atau dengan istilah asing. Ya seperti B2E terus LOL atau MAP itu kan itu disebutnya bahasa generasi digital. Itu kayak zaman sekarang banget. Iya, benar. Kayak yang mau pada simpel-simpel Iya. gitu kan. Ya. Dan Oke lanjut aja ya. Pertanyaan berikutnya. Apakah penggunaan bahasa seperti itu bisa disebut sebagai perubahan bahasa? Sangat berubah sih. Ya. Menurut saya pribadi ya, iya bisa banget itu tuh bahasa yang mungkin sangat fleksibel terus juga praktis dan bahasa-bahasa yang tadi yang saya sebutkan itu biasanya dipakai buat anak-anak yang Gen Z banget gitu ya, Iya benar. yang gen-gen Kan kayak pengen simple. Iya benar banget. kita lanjut aja ya. Dan kalau begitu, apakah perubahan itu berdampak negatif pada bahasa Indonesia? Tidak selalu negatif, karena asalkan kita tetap tahu kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan bisa santai. Masalahnya muncul kalau kebiasaan bahasa gaul digital dibawa ke konteks formal seperti tugas sekolah atau surat resmi. Oh, jadi bahasa digital itu tidak terlalu berdampak negatif ya? Ya, tidak. Menurut kalian apakah harus atau tidak digunakan di sekolah dalam menggunakan bahasa Indonesia? Itu harus banget, tapi kita harus tahu waktunya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, terus kita harus tahu waktunya kita pakai bahasa yang gaul gitu. Oh kalau sama temen beda gitu. Iya benar banget. Jadi kita harus tahu kapan kita pakai bahasa digital, Nah, dan pakai bahasa Indonesia gitu. Contohnya gimana sih kayak di era sekarang bahasanya yang kurang tepat gimana? Ada beberapa contoh yang saya baca dari artikel-artikel itu, contohnya itu kayak misalkan bahasa by the way terus gue atau Dulu. ya gitu ya pokoknya itu biasanya bahasa yang gak boleh dipakai di Ada sekolah ya? ya ada Apalagi sekolah di area atau sekolah. apalagi tugas laporan sekolah Iya, itu benar banget. sangat gak boleh banget karena itu adalah bahasa yang Nggak gak sopan ya? iya nggak sopan dan tidak termasuk kaidah bahasa Indonesia. Oke. Kita lanjut aja ya? Ya. Menurut kalian nih, bagaimana cara agar generasi digital tetap mencintai bahasa Indonesia yang di era sekarang gitu? Menurut saya sih ya, kita bisa mulai dari hal kecil. Contohnya kayak bikin ajakan video kreatif yang dikirim lewat media sosial. Itu bisa banget mengajak atau mengedukasi para masyarakat Gen Z. Dari hal kecil dulu aja. Iya benar banget dari hal kecil aja. Jadi Ya lanjut. Lagi mana? Apakah media sosial bisa menjadi tempat pelestarian bahasa? bisa Menurut banget. kalian? Bisa. Bisa banget. Ini gimana sih contohnya? Ya contoh bisa kayak gini. Banyak kreator konten yang mempopulerkan istilah-istilah khas Indonesia, membuat puisi digital atau komedi
dengan logat daerah. Itu cara keren untuk melestarikan bahasa di tengah dunia digital. Oke, itu aja ya. Nih, ada lagi bertanya, apa pesan untuk generasi digital soal penggunaan bahasa? Kayak di era sekarang kan gunain bahasanya kayak kurang sopan gitu kan? Iya. Gimana tuh? Menurut kita pribadi ya, itu gunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan kadar waktunya. Ada kadarnya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita gunakan bahasa Indonesia itu pasti ketika kita ngobrol sama guru, terus ngobrol sama yang lebih dewasa. Nah, kalau kita pengen pakai bahasa gaul, berarti kita harus ngobrol sama teman-teman yang sebaya, kayak gitu. Kita jadi harus tahu ala kadarnya aja. Apa sih pesan untuk generasi digital soal penggunaan bahasa menurut kalian? Pesan kita sih gunakan bahasa sesuai gunakan bahasa sesuai tempatnya, boleh gaul, boleh santai, tapi jangan sampai lupa akar bahasa sendiri, karena bahasa adalah dari jati diri manusia. Oh, jadi kita sebagai gadget itu tidak boleh melupakan bahasa Indonesia. Iya, benar banget, itu harus kita Lestarikan. Iya, lestarikan juga. lanjut aja ya. Nih, menurut kalian gimana sih kan yang di era sekarang yang lagi viral gitu tentang stiker-stiker yang beredar? Ah, iya. Kayak itu kan kayak kurang sopan gitu Iya, ya. benar-benar. Itu menurut kalian gimana sih dalam digital Indonesia? Menurut saya sih dalam bahasa generasi digital, penggunaan stiker-stiker yang kayak yang viral-viral sekarang ya, itu boleh saja, cuman harus tahu batasan. Karena kebanyakan dari zaman-zaman sekarang ini banyak banget bullying lewat stiker-stiker. Jadi itu seharusnya cyberbullying. Nah itu nggak boleh. Itu udah kelewatan batas dan Itu kayak bisa masuk hukum ya? iya bener banget ini campur. Jadi kita harus bisa tahu batasannya. Jadi Oke, ini yang terakhir juga ya. Lanjut. Berkait. Apakah generasi digital masih peduli dengan kaidah bahasa Indonesia? Sebenarnya masih, tapi cara berbeda, tapi ada cara yang berbeda. beda-beda gitu. Ya, mereka lebih suka yang fleksibel dan gaul. Tentangnya adalah membuat bahasa baku terasa relevan dan keren di dunia digital. Oke, ini ada pertanyaan terakhir ya. Ada apa sih peran sekolah dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia di era sekarang? Jadi peran sekolah ya. Yang menurut kalian peran sekolah gimana? Menurut saya peran sekolah itu bisa aja mengajar atau memberikan edukasi kepada murid-muridnya, dan bagaimana edukasi itu dengan cara membuat acara-acara seperti podcast yang menggunakan bahasa-bahasa yang formal dan sopan seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Dan bisa juga membuat video-video yang menggunakan bahasa Indonesia lebih sopan seperti ajakan-ajakan cara menggunakan bahasa Indonesia benar dan lain sebagainya. Oke. Apalagi jawabannya? Sudah? Sudah. Nah, teman-teman, menarik